Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Di hari yang baru ini biarlah kita terus bersemangat, tetap bersukacita menjalani setiap keadaan. Karena di dalam segala hal Tuhan turut bekerja dan membawa kebaikan buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali pagi hari ini kami diberikan kesempatan baru untuk memuliakan Tuhan di hari yang baru ini, dan untuk juga mengalami berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami untuk mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Titus 2 ayat 7 bagian A. Tertulis demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang raja yang mengundang beberapa orang tamu kehormatan untuk makan siang bersama. Di atas meja panjang terdapat piring dan alat makan, dan selain itu ada sebuah kobokan khusus untuk cuci tangan yang tampilannya kelihatan seperti gelas untuk minum. Seorang tamu yang tidak tahu meminum air dari kobokan itu karena sedang kehausan. Semua tamu yang lain memandang dengan kaget. Ada yang mau menertawakan, ada yang mau mengejek. Tapi sang raja yang melihat hal itu dan tidak mau mempermalukan tamunya, mengangkat kobokan yang ada di samping piringnya, lalu meminum air yang ada di dalamnya. Tindakan sang raja memberikan teladan yang diikuti oleh semua tamu-tamunya. Mereka yang tadinya ingin mengejek dan menertawakan, mengurungkan niatnya. Tindakan kita, saudara, bagaimanapun juga, dilihat dan diperhatikan orang lain. Karena itu jadilah inspirasi dalam kebaikan, inspirasi dalam menghargai sesama, inspirasi dalam berbuat kebenaran. Dalam Titus 2 ayat 7 bagian A ini dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ayat ini tidak menuntut orang lain untuk menjadi teladan. Seringkali ada orang yang menuntut orang lain supaya berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak. Ayat firman Tuhan ini memfokuskan pada diri kita semua. Titus disuruh oleh Rasul Paulus, dinasehati dengan kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan dirinya sebagai suatu teladan dalam berbuat baik. Setiap kita, saudara, harus fokus pada diri kita untuk menjadikan diri kita inspirasi dalam kebaikan, teladan berbuat benar, contoh bagi orang lain, bagaimana hidup sebagai pribadi yang beriman dan mengenal Tuhan. Iman bukan hanya sekedar sesuatu yang kita percayai dalam hati, tapi iman harus terlihat dalam perbuatan kita. Sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi inspirasi pertama dalam berbuat kebaikan. Menjadi inspirasi atau menjadi teladan berarti kita menjadi panutan yang diikuti oleh orang lain. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 di situ dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita semua dijadikan terang, dijadikan garam bagi dunia ini. Dan itu berarti bahwa kita harus membawa inspirasi yang baik, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Teladan dalam berbuat baik tidak akan bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa berusaha, tapi tanpa kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan bisa. Kadangkala kita gagal, saudara, tapi jangan putus asa. Tetap semangat, bangkit, bertobat, kembali hidup dalam kebenaran.
dan minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita dengan kuasa Roh-Nya, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan atau kondisi kehidupan kita saat ini? Apakah kita menjadi inspirasi dalam kebaikan? Apakah kita menjadi teladan dalam berbuat baik? Ataukah sebaliknya kita menjadi teladan dalam keburukan? Menjadi inspirasi dalam ketidakbenaran? Mari saat ini, jadilah pribadi-pribadi yang memberikan inspirasi yang baik, menjadikan diri kita sebagai teladan, dimulai lebih dulu dari dalam keluarga kita. Kita menjadi panutan bagi anggota keluarga, bagi pasangan hidup, bagi anak-anak kita, bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan bersama saat ini. Tuhan, Engkau baik. Engkau mau agar kami hidup membawa inspirasi yang baik, menjadi teladan dalam kebenaran, menjadi contoh, panutan untuk hidup memuliakan Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, kuatkan kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami mampu berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kami sungguh-sungguh menjadi terang dan garam bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekeliling kami, mulai dari keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami mampu karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas. Biarlah Tuhan menolong dan menjadikan kami berkemenangan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, mendapatkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.